Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Irfan Abdurazak dengan NIM 43030220015. Eh, di sini saya akan mereview buku dari Pak Agus Hermawan yang berjudul Psikologi Komunitas. Penerbitnya yaitu Haji Kartini Kudus, dengan halaman 62 halaman. Langsung saja, yang pertama yaitu ada bab 1 tentang konsep dasar psikologi komunitas. Yang pertama itu ada pengertian psikologi komunitas. Psikologi komunitas berasal dari dua kata, yaitu psikologi dan komunitas. Psikologi adalah ilmu simu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia yang merupakan cerminan dari jiwanya, sedangkan komunitas adalah kelompok orang yang memiliki kesamaan karakteristik seperti kesamaan geografi, kultur, ras, agama, maupun kesamaan sosial ekonomi yang setara. Contoh, komunitas adalah seperti komunitas peternak, komunitas pesepeda gunung, komunitas umat beragama, komunitas pencinta seni tertentu, anak pang, dan lain-lain. Sebuah komunitas menurut Agus Hermawan biasanya dibangun atas 4 unsur, diantaranya ada keanggotaan, kepengurusan komunitas, sesama anggota saling terhubung, dan peduli serta mereka umumnya saling mempengaruhi satu dengan lainnya selama berinteraksi dalam komunitas tertentu. Psikologi komunitas menurut Agus Hermawan merupakan kajian psikologi yang mengkaji tingkah laku kumpulan atau komunitas sosial, di mana para anggotanya terikat bisa dari kesamaan hobi, ras, suku, agama, status sosial, ekonomi, untuk mencapai kesejahteraan komunitas. Bab 2-nya itu problematika penyandang difabel di Indonesia. Difabel merupakan kondisi dari seseorang yang memiliki kemampuan yang berbeda dengan masyarakat umumnya dalam menjalankan aktivitas keseharian. Aktivitas berbeda dari masyarakat pada umumnya yang dialami oleh difabel, seperti mengalami kesulitan dalam mobilitas. Para penyandang difabel dipandang sebelah mata bagi masyarakat luas. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, diantaranya disebabkan oleh keterbatasan mereka untuk melakukan suatu aktivitas dan keterbatasan mereka terhadap kemampuan fisik mereka. Tentunya seluruh fasilitas di atas diadakan berdasarkan kegiatan yang akan dilakukan oleh penyandang difabel. Contohnya pada ruang belajar pendidikan yang diajarkan kepada penyandang cacat diberikan untuk menambah wawasan mereka di lain hal. Juga sudah banyak penderita cacat fisik yang juga kerap menerima pendidikan resmi di luar dari yang diberikan oleh pusat pelayanan rehabilitas. Pusat pelayanan difabel yang akan dirancang ini nantinya akan dikhususkan kepada kaum difabel yang mengalami keterbatasan fisik. Bab 3 yaitu problematika kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan merupakan situasi di mana seseorang atau kelompok orang tidak menggunakan hak-hak dasar mereka untuk menjaga dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Berbagai upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah diaplikasikan dalam program-program langsung maupun tidak langsung. Program yang bersifat langsung berupa program bantuan yang diberikan secara langsung kepada masyarakat miskin seperti bantuan langsung tunai BLT dan Raskin, sedangkan program tidak langsung seperti Jamkesmas program atau IDT dan BOS. Yang selanjutnya itu ada bab 4 tentang problematika kelompok marginal dan solusinya. Kehidupan kelompok marginal tidak pernah mampu kita ketahui. Kehidupan di jalan yang dipanasi oleh teriknya matahari tidak membuat semangat kelompok marginal pudar dengan keadaan mereka yang harus seperti. Tentu siapa lagi yang dapat menolong mereka agar mampu menyambung hidup dengan uang yang tidak seberapa.
pandangan Islam tentang kelompok marginal adalah bahwa setiap umat manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan sosial dan kesejahteraan. Oleh karena itu, sebagai umat Muslim, kita harus melakukan tindakan nyata guna membantu kelompok-kelompok marginal agar dapat meringankan taraf hidup mereka sesuai dengan ajaran agama Islam. Selanjutnya ada bab 5 tentang fenomena kehidupan gaya lesbian atau LGBT. Nah, LGBT sendiri yaitu lesbian, gay, biseksual, dan transgender adalah hubungan tidak terbatas antara pria dengan pria yang dikenal atau gay gitu. Namun dapat juga hubungan perempuan dengan perempuan itu yang disebut lesbian, seseorang yang menderita konflik batin karena perbedaan identitas diri yang bertentangan dengan identitas sosial, sehingga mengubah karakteristik dirinya disebut transgender atau biseksual, memiliki kecenderungan untuk menyukai pria atau perempuan secara bersamaan. Itu dia fenomena kehidupan gaya lesbian atau LGBT. Yang selanjutnya itu ada bab 4 ada problematika dan penanganan imigran di Indonesia. Imigran merupakan orang atau sekelompok orang yang melakukan perpindahan dari satu wilayah geografis keluar perbatasan wilayah negaranya dengan tujuan untuk tinggal di tempat yang bukan wilayah asalnya. Imigran sendiri dapat dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama yaitu imigran resmi dan imigran ilegal atau sering disebut imigran gelap. Contoh imigran gelap yaitu etnis Rohingya yang bermigrasi ke Indonesia, tepatnya itu ada di Provinsi Aceh. Terus juga adanya imigran gelap tersebut mengganggu keamanan maupun kenyamanan warga lokal. Selain itu juga menyebabkan daerah tersebut rawan konflik. Yang selanjutnya itu bab 7 ada budaya saparan. Nah, saparan ini bermula sebagai selamatan atau syukuran desa. Warga berharap dengan diadakannya tradisi saparan ini, maka desa mereka akan mendapatkan banyak berkah dan rejeki, serta jauh dari malapetaka bulan Sapar. Menurut penanggalan Islam, merupakan bulan kedua dalam kalender Hijriah. Pengembangan nilai pendidikan agama Islam pada tradisi budaya saparan meliputi nilai akidah yakni integritas Allah dan tidak menyebutkannya melalui bertauhid dalam ibadah dan doa serta tauhid dalam mencari nafkah dan berekonomi. Nilai ibadah yang berupa melatih warga untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya bab 8 itu ada dampak rasialisme dan diskriminasi etnis bagi kesehatan mental. Rasialisme itu adalah konsep sosial yang timbul dan usaha untuk mengelompokkan orang ke dalam kelompok yang berbeda. Identitas rasial secara umum berhubungan dengan ciri fisik seperti warna kulit, tekstur rambut, penampilan wajah, dan bentuk matanya. Sedangkan diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap individu atau kelompok berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut khas seperti berdasarkan ras, suku, agama, maupun tergolong dalam kelas sosial. Itu adalah dampak rasialisme dan diskriminasi etnis bagi kesehatan mental. Yang selanjutnya itu ada, mungkin cukup sampai situ ya, bab 8 saja. Mungkin cukup sekian review buku Pak Agus Hermawan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.